Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori-teori ilmu komunikasi. Teori yang pertama yaitu teori sifat dan keturunan yang dicetuskan oleh James McCloskey. Menurut dia, sifat adalah kecenderungan dari temperamen yang berasal dari struktur saraf biologis yang ditentukan secara genetik, atau bahasa lebih sederhananya ditentukan oleh aktivitas yang terjadi pada otak manusia. Dan menurut McCloskey juga bahwa manusia memiliki banyak sifat, namun dia mencerhanakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ekstraversi. Ekstraversi atau sifat cenderung melihat keluar atau outward focus, seperti pemikiran yang di luar ekspektasi, yang tidak diduga oleh orang lain. Yang kedua yaitu neuroticisme atau sifat cemas, seperti overthinking di tengah malam, itu namanya neurotisme. Dan yang terakhir psikotisme atau kekurangan kontrol terhadap diri sendiri, seperti kayak kita lagi marah, kadang kalau lagi marah itu mengeluarkan hal-hal yang kita tidak duga, mengatakan hal-hal yang kayak seharusnya tidak dikatakan, itu namanya kehilangan kontrol diri. Teori yang kedua yaitu teori penilaian sosial yang dikemukakan oleh Muzaffer Sherif, yang pengertiannya yaitu teori penilaian sosial disusun yang berupaya memperkirakan bagaimana seseorang menilai suatu pesan dan bagaimana penilaian yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi sistem kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Misalnya kayak kita mempunyai suatu teman yang sering menceritakan keburukan orang lain kepada kita. Jadi otomatis kita akan menilai teman kita tersebut adalah sosok yang cerewet dan kayak sering bergosip. Jadi kita menilai dia, jadi kita akan menghindar dan tidak menceritakan cerita kita kepada dia atau curhat, karena jangan sampai nanti dia akan menceritakannya kepada orang lain. Teori yang ketiga yaitu teori motivasi. Motivasi adalah serangkaian sikap atau nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik atau sesuai tujuan individu. Misalnya contohnya kayak orang tua kita memberikan pesan kepada kita, jika ingin dibelikan HP baru, maka harus peringkat 1 di sekolah. Itu adalah contoh motivasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.